Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai dilatasi atau perkalian. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai translasi, refleksi, rotasi. Hari ini kita akan belajar dilatasi. Transformasi geometri adalah perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain. Ada dua macam transformasi. Yang pertama isometri, tidak merubah ukuran bangun semula. Yang kedua adalah non-isometri, yaitu mengubah ukuran bangun semula. Yang termasuk non-isometri adalah dilatasi yang akan kita bahas hari ini. Untuk menentukan bayangan hasil transformasi biasanya gunakan bantuan matriks. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun. Suatu dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor dilatasi atau dinotasikan dengan K. Terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Titik P, X, Y didilatasikan terhadap pusat O dengan faktor skala K. Bayangannya adalah B aksen, X aksen, Y aksen. Perhatikan segitiga OAB yang kecil terbangun dengan segitiga OBB aksen, sehingga diperoleh bahwa OB sama dengan K dikalikan OA. Sambil dilihat gambarnya ya. Maka X aksen sama dengan KX. Untuk BB aksen adalah K dikalikan AB, atau Y aksen sama dengan KY. Jika ditulis menggunakan matriks, maka X aksen Y aksen sama dengan KX, KY. Atau bisa juga X aksen Y aksen K dikalikan X plus 0 dikalikan Y, 0 dikalikan X plus K dikalikan Y. Atau bisa juga ditulis seperti ini. X aksen Y aksen K 00 K dikalikan XY. Matriks yang bersesuaian dengan dilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K adalah K 00 K. Dinotasikan dengan seperti ini. PXY kita didilatasi terhadap pusat O, K menghasilkan bayangan KX, KY. Untuk lebih jelasnya kita latihan soal, tentukan bayangan titik P 5,6 jika didilatasikan terhadap pusat O 0,0, 3. Maka kita tuliskan rumusnya yaitu Px, Y kita didilatasi terhadap pusat, K menghasilkan bayangan Kx, Ky. Untuk X adalah 5, Y adalah 6, K-nya adalah 3, maka 3 dikalikan 5, 3 dikalikan 6. Jadi titik P aksen adalah 15,18. Atau jika kalian menggunakan matriks seperti ini. Selanjutnya, terhadap pusat A, B dengan skala K. Titik P, X, Y di sini didilatasikan terhadap pusat A, B menghasilkan bayangannya adalah P, X aksen, Y aksen. Maaf ya, perhatikan bahwa segitiga ABB terbangun dengan segitiga ACB aksen. AC sama dengan K dikalikan AB, AB adalah X. X aksen min A sama dengan K dikalikan X min A. CB aksen adalah nilai Y aksen, K dikalikan atau ini ya. Nah, dikalikan BB sama dengan Y aksen min B sama dengan K dikalikan Y min B. Atau jika kita menggunakan matriks, maka X aksen Y aksen sama dengan K 00 K dikalikan X min A Y min B ditambah AB. Tidak ada matriks tunggal yang bersesuaian dengan dilatasi terhadap titik A, B dengan faktor skala K ya. Maka jika kita notasikan, maka menghasilkan Bx, Y didilatasi terhadap A, B, K menghasilkan bayangan K X min A plus A, K kali Y min B plus B.
Untuk latihan soalnya, tentukan bayangan titik P 5,6 jika didilatasi terhadap A 2,3,4. Penyelesaiannya kita tulis nilai X adalah 5, nilai Y adalah 6, nilai AB adalah 2,3, dan K adalah 4. Maka menghasilkan 4 dikali 5 kurangi 2 ditambah 2,4 dikalikan 6 dikurangi 3 ditambah 2. Jadi titik peak aksen adalah 14,15. Atau jika kalian menggunakan matriks seperti ini, kalian bisa belajar sendiri ya. Nah, komposisi transformasi dengan matriks. Transformasi T menentukan titik P, X, Y. Kita transformasikan menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. Hubungan antara X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen ditentukan oleh nilai X aksen adalah AX plus BY. Ingat, untuk Y aksen adalah CX plus DY. Atau jika kita menggunakan matriks, kita tuliskan X aksen, Y aksen sama dengan ABCD dikalikan XY. Dengan demikian, matriks yang bersesuaian dengan transformasi T adalah M. ABCD. Berikut ini tabel matriks. Ada identitas yang kita gunakan untuk menyelesaikan yang lain. Kemudian ada dilatasi faktor skala K yang habis kita bahas tadi, K00K. Ada refleksi yang sudah kita pelajari minggu depan, pertemuan minggu kemarin, maksudnya. Yang keempat, rotasi terhadap titik asal 0,0. Kemudian, jika titik T1 dan T2 masing-masing adalah transformasi yang bersesuaian dengan matriks, nilai M1 adalah ABCD dan M2 adalah EFGH, maka komposisi transformasi yang dinyatakan dengan T2, T1 bersesuaian dengan M2, M1. Atau EFGH dikalikan ABCD. T1, T2 bersesuaian dengan M1 dikalikan M2. Atau ABCD dikalikan EFGH. Hasil perkalian M1, M2 belum tentu sama dengan hasil perkalian M2 kali M1. Atau A dikalikan B tidak sama dengan B dikalikan A. Latihan soal. Diketahui T1, T2 adalah transformasi yang bersesuaian dengan matriks M1, 0, 2, 3, 0, M2, 0, 1, 1, 0. Dengan menggunakan matriks yang bersesuaian dengan koordinat bayangan dinyatakan. Komposisi transformasi berikut. T2, T1, XY-nya adalah 2,3. Maka pembahasannya kita tuliskan T2, T1-nya adalah 0230, 0110 kali 23. Yang depan ini kita cari dulu, maka menghasilkan 2203 dikalikan 23. Jadi titik T2, T1, 2,3 adalah 10,9. Untuk T2, T1, XY-nya adalah negatif 1,4. Maka pembahasannya sama, kita tuliskan dulu 0110, 0230, kita kalikan negatif 1,4. Maka 3032 dikalikan negatif 14 adalah negatif 35. Jadi T2, T1 negatif 1,4 sama dengan negatif 3,5. Latihan lagi Bu, boleh. T1 adalah transformasi pencerminan terhadap garis. Ini kurva ya, Y sama dengan min X. T2 adalah transformasi perputaran setengah putaran terhadap titik asal. Tentukan bayangan titik P 3,5 yang ditranslasikan terhadap T1 dan dilanjut T2. Pembahasannya M1 adalah 0, negatif 1, 1, negatif 1, 0. M2 adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Transformasi T2, T1 yang diketahui dulu kita tuliskan P, X3, Y negatif 5. Kita transformasi T2, T1 menghasilkan bayangan yaitu P double aksen. P double aksen sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0, negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan 3, negatif 5. Hasil perkalian ini adalah 0, 1, 1, 0 dikali 3, negatif 5.
Jadi, bayangan akhir titik P 3,-5 terhadap transformasi T1 dan T2 adalah -5,-3. Sampai di sini paham? Silakan mengerjakan tugas yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Banyak kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.